Baik, saya ingin menambahkan yang SKB 3 Menteri ya. Tadi pembahasannya ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, antara SKB 3 Menteri dengan yang Undang-Undang Sisdiknas ya, posisi pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, ini tentang SKB 3 Menteri tahun 75, terutama tentang Madrasah Aliyah Khusus Keagamaan dan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Tadi saya menyimak ada beberapa pertanyaan, misalnya apa sih latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri. Nah, jadi ini di antara latar belakangnya ada keputusan Presiden nomor 34 tahun 72, ini tanggal 18 April 1972. Kemudian ada instruksi Presiden nomor 15 tahun 74. Nah, ini kedua keputusan ini dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Dan sebagian umat Islam itu memandang bahwa keputusan Presiden dan instruksi Presiden ini adalah manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah sejak zaman penjajahan yang diselenggarakan oleh umat Islam. Nah, kita kan pernah membahas ya tentang bagaimana perkembangan pendidikan Islam sejak awal Indonesia, Islam masuk ke Indonesia, kemudian sampai bagaimana ketika pendidikan Islam di Indonesia itu menghadapi sistem pendidikan kolonialisme Belanda gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, waktu masa Belanda misalnya itu kan memang pendidikan Islam itu sengaja dilemahkan ya, karena Belanda merasa fanatisme keagamaan umat Islam di Indonesia sebagai agama mayoritas itu berbahaya untuk kelangsungan mereka, eksistensi Belanda di Indonesia gitu, sehingga salah satu cara untuk melemahkan Indonesia adalah dengan mengikis gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya, fanatisme keagamaannya. Caranya adalah yang tadinya pendidikan Islam itu eksis melalui pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah gitu ya, itu dipaksa untuk mengadopsi sistem pendidikan Belanda. Sementara sistem pendidikan Belanda itu sendiri dia memang sebagian itu bagus ya, kurikulumnya itu dia lebih modern dibanding misalnya dengan sistem pendidikan pesantren pada masa itu gitu ya. Tetapi di lain pihak Belanda juga kan memberlakukan pendidikan agamanya itu pendidikan Nasrani, pendidikan Kristen gitu, karena salah satu misi kolonialisme adalah kan misi misionaris gitu ya, menyebarkan agama Kristen gitu, sehingga di sekolah-sekolah itu selain ada pelajaran umum juga ada pelajaran agama Kristen gitu. Nah, ini tetapi kita juga pernah membahas kan, misalnya bagaimana respon lembaga keagamaan Islam di Indonesia, terutama di bawah ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU, itu udah kita bahas, jadi nggak saya ulangin lagi. Nah, jadi kalau mengingat runtutan ke belakang, bagaimana peran dari umat Islam, terus dengan keluarnya SKB 3 Menteri, dengan adanya keputusan Presiden ini, ada instruksi Presiden tahun 74 juga. Nah, ini menyakiti hati umat Islam gitu ya. Jadi dianggap bahwa pemerintah ini tidak mengingat gitu ya jasa-jasa umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga masyarakat Indonesia tetap tercerahkan gitu kan. Padahal waktu masa Belanda sendiri kan tidak semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya, karena hanya orang-orang tertentu saja, hanya kaum bangsawan. Jadi pendidikan Islam ini benar-benar punya jasa yang tidak bisa dinafikan itu. Nah, dalam SKB 3 Menteri 75 pada bab 1 pasal 1 ini disebutkan yang dimaksud dengan madrasah dalam SKB ini adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%. Nah, jadi cuma 30% ya, di samping mata pelajaran umum. Nah, jadi ini kan sangat kurang sekali gitu ya. Pendidikan agama hanya 30%, ini sangat dirasakan kurang gitu, nggak cukup gitu. Kemudian diktum lainnya ada bagusnya juga, misalnya madrasah ibtidaiyah setingkat dengan sekolah dasar, sanawiyah setingkat dengan SMP, aliyah setingkat dengan SMA gitu. Kemudian ijazah madrasah ini punya nilai yang sama atau disetarakan dengan sekolah umum.
Ijazah madrasah bisa ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Siswa madrasah bisa berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Kemudian ijazah madrasah bisa melanjutkan ke universitas umum. Dan alumni SMA ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi agama. Lalu untuk pengelolaan dan pembinaan pendidikan, ini di pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan madrasah itu oleh Menteri Agama. Pembinaan mata pelajaran agama itu dilakukan oleh Menteri Agama. Nah, sementara pembinaan dan penjaminan mutu mata pelajaran umum pada madrasah itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kemudian apa pendidikan agama dalam sistem pendidikan ya? Nah, pendidikan ini menurut definisinya adalah pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk membantu proses perkembangannya sehingga menjadi individu yang bisa berdiri sendiri dalam lingkungannya. Sedangkan pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum agama Islam ya. Dan hukum agama Islam itu kan terutama rujukan utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis sehingga menuju terbentuknya kepribadian utama berdasarkan standar-standar dalam agama Islam. Nah, kalau pendidikan nasional itu visinya terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan perubahan zaman. Sedangkan jadi kalau di sekolah umum dia kan hanya dapat satu mata pelajaran PAI ya. Nah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum ini semuanya dianggap belum memenuhi harapan umat Islam ya, karena kondisi dan berbagai kendala yang dihadapi, maka diperlukan satu pedoman khusus untuk membina pendidikan agama Islam di sekolah umum. Jadi ini adalah usaha strategis kebijakan umum Dirjen Pendidikan Agama Islam saat itu ya, yaitu peningkatan mutu mengenai pendidikan agama Islam di sekolah umum. Kemudian pendidikan Islam sendiri itu ada 3 hal ya. Pendidikan Islam sebagai lembaga itu misalnya ada pesantren, ada madrasah gitu, ada madrasah diniyah. Nah, itu adalah pendidikan Islam sebagai lembaga. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ya, itu tadi misalnya kalau sekolah umum itu dia ada PAI ya, di dalam PAI itu ada pelajaran sejarahnya, ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran tafsirnya dan lain-lain. Sementara kalau yang di madrasah atau di pesantren dia kan sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya fikih sendiri, sejarah Islam sendiri, gitu, bahasa Arab sendiri gitu. Nah, kalau di sekolah umum PAI-nya dipres beberapa mata pelajaran menjadi satu mata pelajaran PAI. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan Islam itu adalah sebagai nilai-nilai atau value. Gitu. Kemudian kita ke sebentar ini tergeser. Madrasah Aliyah program khusus. Nah, jadi pada saat itu Kementerian Agama punya program. Nah, menurut mereka untuk menghasilkan kiai-kiai, untuk menghasilkan alim ulama, maka perlu dibuatlah madrasah aliyah khusus. Nah, ini dibentuk misalnya dia diasramakan, terus program pendidikannya itu juga lebih banyak pelajaran umumnya gitu ya. Nah, ini misalnya 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga bidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah aliyah. Lalu tujuan yang kedua, menyiapkan lulusan sehingga memiliki kemampuan dasar untuk mengembangkan diri sebagai ulama yang intelek. Kemudian yang ketiga, menyiapkan lulusan sebagai calon mahasiswa IAIN atau perguruan tinggi agama Islam lainnya, termasuk untuk berangkat ke Al-Azhar Mesir ya. Nah, tetapi program madrasah aliyah khusus ini tidak hanya beberapa waktu saja ya. Itu ketika berganti menteri
akhirnya berganti juga ya. Ini Madrasah Aliyah khususnya sekitar tahun 87-an ini. Kemudian pas ganti menteri, ganti kebijakan, ini tidak terperhatikan program ini. Sementara program ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Jadi kira-kira MAK ini seperti pesantren tapi negeri gitu. Jadi di bawah Kementerian Agama, tetapi dia mengakomodir misalnya kan kalau madrasah pada saat itu dianggap mutunya tidak baik, terkesan kumuh, terkesan jelek gitu kan. Nah, sehingga Departemen Agama saat itu ingin merubah paradigma itu. Mereka ingin lulusan dari Madrasah Aliyah khusus ini mengisi peran-peran ulama yang intelektual gitu ya. Jadi makanya selain pelajaran agama juga pelajaran umumnya itu dibanyakin. Kemudian fasilitas sarana penunjangnya juga dipenuhi gitu kan. Terus siswanya diasramakan. Nah, di antara lulusannya yang kita kenal misalnya ada Burhanuddin Muhtadi itu. Dia adalah sekarang dosen UIN juga, terus dia juga sebagai pengamat politik kalau kalian sering lihat berita gitu ya. Nah, kemudian ada juga Asrorun Ni'am, Kiai Haji Asrorun Ni'am, beliau itu di MUI, terus dia juga salah satu deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan beberapa ini lagi tokoh lainnya. Jadi memang lulusan MAK saat itu cukup mengisi posisi-posisi penting di negara ini gitu ya. Sebetulnya programnya bagus, hanya saja tidak berjalan sekarang ini gitu ya, karena ya itu tadi kebijakan setiap ganti menteri kan ganti kebijakan, ganti kurikulum. Nah, jadi sementara MAK ini dia butuh istilahnya untuk maintenance gitu ya. Untuk sarana prasarananya kan harus disediakan gitu. Terus udah gitu nah sayangnya waktu itu di MAK ini juga guru-gurunya itu banyak yang honorer gitu. Jadi ya perlu dukungan dana lah intinya dalam semua hal. Nah, karena kebijakan yang menteri selanjutnya tidak support, ya akhirnya lama-kelamaan hilang gitu ya. Terus terakhir itu sekitar tahun 90-an berapa itu ada peraturan baru bahwa Madrasah Aliyah tidak boleh lagi menyelenggarakan Madrasah Aliyah program khusus ini lagi gitu. Jadi ya udah selesai gitu program itu. Kemudian SKB 3 Menteri ini pengaruh kebijakan pemerintah melalui SKB 3 Menteri terhadap eksistensi madrasah. Departemen Agama, dulu namanya Departemen Agama ya, kalau sekarang kan Kementerian Agama dibilangnya. Ini melakukan berbagai macam usaha untuk memantapkan dan meningkatkan struktur madrasah secara lebih utuh. Lalu ada beberapa keputusan ya yang dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja madrasah di semua tingkatan. Kemudian Departemen Agama juga ikut andil dalam mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri. Kemudian dengan adanya SKB 3 Menteri ini, dalam hal kurikulum bukan hanya memuat mata pelajaran umum, tetapi juga pelajaran agama di semua jenjang pendidikannya, sehingga bisa dikatakan bahwa madrasah ini adalah sekolah plus pendidikan agama. Kebalik ya, padahal harusnya kan pendidikan agama yang paling utama gitu ya, tapi waktu itu dia pendidikan umumnya yang dibanyakin. Nah, ini ada beberapa implikasi ya dengan adanya SKB 3 Menteri tahun 75 ini. Dalam aspek kelembagaan, implikasinya madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional ini sudah berubah. Jadi dia membuka peluang bagi kemungkinan siswinya atau siswanya memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Kemudian dari aspek kurikulum, karena diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah juga harus sama dengan sekolah. Nah, efeknya beban yang harus dipikul madrasah itu menjadi lebih besar ya. Di satu pihak madrasah itu harus memperbaiki mutu pendidikan setaraf dengan standar yang diberlakukan di sekolah umum. Di lain pihak madrasah juga harus menjaga mutu pendidikan agamanya gitu. Kemudian dari aspek siswanya, ini siswa akhirnya punya kesetaraan ya, ijazah siswa madrasah setara dengan ijazah sekolah umum gitu, sehingga dia bisa pindah misalnya dari madrasah sanawiyah mau pindah ke SMA bisa gitu kan.
Jadi setara, bisa saling cross gitu ya, bisa nyebrang gitu. Nah, kemudian dalam aspek masyarakat, SKB 3 Menteri ini telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah ini terlalu jauh mengintervensi ke pendidikan Islam yang telah lama dipraktekkan oleh umat Islam dengan semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Nah, semua ini karena madrasah adalah wujud real partisipasi masyarakat yang peduli pada nasib pendidikan anak bangsanya. Kenapa demikian? Nah, sampai sekarang nih, kalau kalian perhatikan, kan pendidikan di Indonesia ini ada di bawah 2 kementerian ya, yang paling utama. Misalnya pendidikan umum itu ada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. 90% sekolah itu negeri, ya, sekolah umum. Hanya mungkin 10% saja yang swasta, ya, sekolah umum yang swasta itu sekitar 10%. Sebaliknya, madrasah itu kan ada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Itu dia bisa dikatakan 80-90% itu swasta, ya. Hanya 10%-nya yang negeri gitu. Hanya sedikit sekali, hanya 10-20% yang negeri. Jadi yang 80-90% itu adalah swasta, dikelola oleh masyarakat. Kalian lihat di sekeliling kalian. Misalnya ada madrasah Muhammadiyah, ada madrasah NU, ada madrasah yang didirikan oleh Persis, dan lain sebagainya. Rata-rata masyarakat, yayasan masyarakat yang mengelola madrasah gitu ya. Jadi memang peran masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Islam ini cukup besar di Indonesia. Jadi wajarlah kalau misalnya banyak tuntutan-tuntutan yang menginginkan ada kesetaraan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nanti saya akan tayangkan beberapa, lebih enak lihat tabel-tabelnya. Kalau narasi begini mungkin kalian masih agak rancu gitu. Nanti saya tayangkan tabelnya. Terus tadi ada pertanyaan juga, apa dampak dari adanya SKB 3 Menteri? Jadi ada 2 dampak positif dengan dampak negatif. Nah, dampak positifnya, tamatan SD bisa lanjut ke MTS, kemudian tamatan MI bisa terus ke SMP, dan sebaliknya gitu ya. Terus lulusannya juga bisa meneruskan, tidak hanya harus ke sekolah agama, tapi bisa ke sekolah umum, dan sebaliknya juga bisa, karena setara. Ya, di universitas juga, misalnya tamatan madrasah aliyah bisa ke universitas umum, atau misalnya tamatan SMA SMK bisa meneruskan ke IAIN, STAIN, atau UIN ya. Dulu sekitar tahun 80-an sebelum adanya SKB ini, contoh Gontor ya. Gontor itu kan lembaga pendidikan Islam pesantren yang paling tua lah ya di Indonesia, paling eksis dan paling, dia sudah berhasil menelurkan beberapa pondok pesantren alumni ya, bukan hanya pondok pesantren alumni, bahkan alumninya Gontor juga sudah punya pondok pesantren lagi gitu. Jadi udah beranak cicit gitu si alumni pondok Gontor ini gitu ya, mendirikan pesantren lagi. Dan kualitasnya itu sudah diakui sejak dulu gitu. Tetapi karena kebijakannya tidak berpihak sebelum adanya SKB ini, misalnya lulusan Gontor itu nggak bisa, dia ijazahnya nggak bisa dipakai untuk masuk ke IAIN Jakarta, dulu namanya IAIN ya, nggak bisa masuk ke perguruan tinggi umum gitu karena ijazahnya tidak setara. Nah, dengan adanya SKB ini akhirnya bisa gitu kan, karena ijazahnya sudah disetarakan. Nah, kemudian dari sisi pekerjaan juga begitu. Akhirnya bisa melamar ke, misalnya lulusan agama bisa melamar ke ke instansi umum gitu ya. Sebaliknya dari lulusan umum bisa melamar ke instansi agama. Contoh nih ya, saya waktu masuk ya dulu waktu masuk ke, sekarang kan UIN Jakarta, dulu namanya IAIN. Saya masuk kuliah S1 tahun 99, itu namanya masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya lulus 2003, namanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, angkatan sebelum saya, itu gelarnya itu SAG, Sarjana Agama. Jadi ketika mereka mau melamar pekerjaan, itu keberatan digelar. Kenapa berat digelar? Jadi ketika turun di masyarakat, kan masyarakat taunya itu sarjana agama, berarti dia pasti harus bisa agama gitu kan, harus bisa mimpin sholat, harus bisa mimpin tahlilan, harus bisa ceramah, pokoknya berkaitan dengan agama gitu ya. Padahal kan jurusannya kan mungkin beda-beda gitu ya. Tidak semua lulusan UIN
menjadi ulama gitu kan. Terus contoh lagi kakak kelas saya yang di syariah, itu kan lulusannya dulu itu nggak bisa jadi pengacara gitu. Yang bisa jadi pengacara hanya lulusan perguruan tinggi umum, misalnya sarjana hukum dari UI, sarjana hukum dari mana gitu ya, dari Brawijaya atau dari mana. Tapi dari IAIN itu tidak bisa. Nah, setelah ini setelah adanya SKB ini bisa gitu. Apa namanya, kebijakan sekarang itu bisa. Jadi banyak sekarang alumni IAIN, alumni UIN yang jadi pengacara gitu kan. Banyak yang jadi hakim gitu. Terus kita lanjutkan, dampak negatifnya ada juga. Nah, dengan adanya kesetaraan ini, akhirnya madrasah ini berkurang motivasinya gitu ya dalam mendalami pendidikan agama karena sudah dipengaruhi oleh bidang studi yang di ujian nasionalkan. Dulu namanya ujian nasional ya. Kalau sekarang apa namanya? Waktu kalian lulus sekolah apa namanya? Nggak ada UN, Bu. Oh, nggak ada UN ya? Iya. Jadi pakai nilai rapot? OSBN aja, Bu, kalau saya pribadi. OSBK atau SBN gitu. Iya. Nah, dulu itu UN namanya. Nah, dan yang di UN kan itu hanya mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, fisika, kimia, bahasa gitu kan. Nah, pelajaran agama ini tidak termasuk yang di UN kan. Dan ini akhirnya kan membuat motivasi. Jadi sekolah-sekolah itu, madrasah-madrasah hanya mengintensifkan pelajaran-pelajaran yang di UN kan gitu ya, karena itu kan menaikkan grade mereka. Jadi semakin banyak siswa yang lulus UN, itu kan rating madrasahnya kan jadi naik. Jadi dia prioritasnya itu belajar, misalnya kalau ada pendalaman ya hanya pelajaran-pelajaran yang masuk dalam ujian nasional gitu. Nah, kemudian di IAIN, ini karena kita bicara tahun 75-an ya. Nah, kalau sekarang kan sebagian besar udah pada jadi UIN ya. Kita sudah bahas juga yang materi sebelumnya, ada berapa UIN di Indonesia. Nah, IAIN itu yang tadinya dia core-nya itu adalah perguruan tinggi agama Islam, yang tadinya kalau agama itu kan identik dia penguasaan bidang-bidang agama Islam ya, terutama misalnya penguasaan kitab kuning. Nah, akhirnya berkurang gitu waktu untuk mendalami kitab kuning ini. Bahkan sekarang kayaknya cuma di ujian komprehensif aja deh ya mahasiswa baca kitab kuningnya gitu. Tapi ya akhirnya kurang lah gitu ya materi kitab kuning ini. Kemudian belum semua madrasah memiliki gedung sendiri, belum semua madrasah punya guru bidang studi umum gitu ya. Jadi mereka masih rangkap-rangkap yang bukan materinya diajarin. Jadi kurang resep gitu ya kalau yang ngajar itu tidak expert di bidang studinya gitu. Kemudian guru madrasah ini masih sangat kurang dibandingkan sekolah umum. Jadi sekitar 30% dari kebutuhan sebenarnya. Nah, ini tentang SKB 3 Menteri. Saya ingin menampilkan ada tentang masih bisa mendengar saya? Masih, Bu. Ya, sedikit lagi ya. Jadi saya ingin menayangkan ada materi dosen saya nih, namanya Profesor Husni Rahim. Ini saya mendapatkan kuliah ini tahun 2017 dan saya lihat ini PPT-nya sangat relevan ya. Misalnya tentang, saya langsung ke ini aja karena ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi saya mulai dari tahun 89. Kelihatan ya PPT-nya ya? Kelihatan, Ibu. Ya. Jadi tadi kan di slide yang saya sampaikan di awal itu pendidikan Islam sebagai lembaga, kan ada 3, ada pendidikan Islam sebagai lembaga, ada pendidikan Islam sebagai pelajaran atau mata pelajaran, dan ada sebagai value atau nilai. Nah, ini kita bicara tentang pendidikan Islam sebagai lembaga. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 itu disebutkan lembaga pendidikan Islam itu ada madrasah, ada pendidikan keagamaan, ada sekolah Islam, ada sekolah umum. Nah, kalau di sekolah umum, PAI itu hanya sebagai mata pelajaran. Nah, kemudian dengan kondisi tersebut, masyarakat Islam di Indonesia ini melakukan perjuangan ya
perjuangan mencari ciri dan identitas, menuntut eksistensi lembaga pendidikan Islam, kemudian berjuang untuk menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu juga punya keunggulan dan mampu bersaing gitu. Nah, ini pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan itu pendidikan keagamaannya itu diantaranya mengaji Al-Quran, ada diniyah, ada salafi, ada majelis taklim, ada kajian kitab kuning, ada program tahasus gitu. Nah, kemudian ini ragam pendidikan sekolah Belanda sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan itu ada 3 jenis sekolah. Yang pertama sekolah bagi anak-anak orang Eropa. Kemudian yang kedua sekolah bagi anak-anak Bumi Putra. Anak-anak Bumi Putra itu orang Indonesia. Kemudian ada sekolah bagi orang-orang dari Timur Asing. Nah, kemudian pada saat itu muncullah dikotomi ya antara pesantren dengan sekolah. Bagi kalangan pesantren ini simbolnya seperti ini ya. Jadi kalau pesantren saat itu kan dia bersorban, pakai sarung gitu kan, pakai kalau laki-laki apa namanya gamis ya, yang baju panjang itu. Nah, terus kalau yang ikut sekolah umum dia mulai pakai jas, kayak inilah tampilannya kayak orang Eropa gitu kan. Pakai jas, pakai dasi, seperti orang Eropa. Nah, jadi para santri saat itu memandang bahwa priai dan abangan adalah kafir karena meniru perilaku kaum kafir Belanda. Ini tadi contoh dari berpakaiannya gitu kan. Nah, sementara golongan priai ini memandang santri itu rendah gitu loh. Mutu pendidikannya itu jelek gitu, rendah. Jadi tidak qualified gitu, tidak kualitasnya nggak bagus gitu. Karena hanya belajar agama, cuma belajar soal ibadah gitu. Jadi inilah kira-kira dikotomi tentang pesantren. Kemudian saya langsung saja ke, nah ini. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu sebetulnya sudah lama ya, hanya beberapa kali revisi. Bagaimana perbedaan Undang-Undang Sisdiknas itu? Ini terlihat dari tabel-tabel berikut ini. Nah, ini khusus membahas tentang lembaga pendidikan Islam di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, misalnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 4 tahun 50, Junto nomor 12 tahun 54. Jadi masing-masing terpisah. Ini ada 3 kan ini ya, ada 3 kolom. Ada 3 kolom ini. Yang pertama sekolah nih, yang kuning. Ini kursornya nggak kelihatan di sini. Nah, ini yang kuning ini sekolah. Jadi sekolah berdiri sendiri. Linear ke atas, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi umum. Lalu madrasah berdiri sendiri. Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan perguruan tinggi agama seperti IAIN, kalau sekarang jadi UIN gitu kan, ada Stein gitu. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan keagamaan, ada pengajian, ada Diniyah Ula, Diniyah Wusta, Diniyah Ulia, dan Ma'had Ali. Jadi 3 lembaga pendidikan ini berdiri masing-masing. Tidak setara karena kurikulumnya beda. Nah, kemudian setelah ada perjuangan dari masyarakat Islam ya melalui perwakilannya di DPR, disahkanlah RUU nomor 4 tahun 50 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 50. Nah, ini ada yang masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas itu sekolah umum. Jadi sekolah umum itu di sekolah umum itu ada mata pelajaran PAI. Selain sekolah umum ada sekolah Islam. Nah, ini yang masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian ada yang tidak masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pendidikan keagamaan berupa pesantren dan madrasah. Nah, kemudian dampaknya karena ada perbedaan tadi itu ya, lembaga pendidikan tadi itu ada yang dibahas di Undang-Undang Sisdiknas dan ada yang tidak dibahas. Nah, sehingga yang sekolah yang di luar sistem pendidikan nasional tadi, ini yang hijau tadi ini, pendidikan keagamaan, pesantren dan madrasah ini, merasa terdiskriminasi gitu ya, karena eksistensinya tidak diakui, tidak dihargai, lulusannya tidak diakomodir gitu. Nah, lalu umat Islam melalui perwakilannya di partai misalnya, melakukan perjuangan menuntut eksistensi, mengembalikan ciri dan identitas keislamannya, sehingga lahirlah tadi SKB yang kalian bahas tadi itu. SKB 3 Menteri 75,
Kemudian setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Itu tentang Sisdiknas juga. Tapi Undang-Undang Sisdiknas itu udah berubah. Kalau tadi kan dia sendiri-sendiri kan, 3 lembaga sendiri-sendiri. Nah ini udah mulai ini, antara sekolah dengan madrasah ini sudah setara. Jadi misalnya dari SD, dia kalau mau linear bisa umum semua, atau kalau misalnya mau pindah, misalnya siswa SMP mau pindah ke MTS bisa karena setara, atau nanti kalau sudah lulus MTS dia mau masuk ke SMA bisa gitu kan. Terus lulusan SMA mau masuk ke YIN, UIN bisa gitu. Atau lulusan aliyah dia mau masuk ke UI, mau masuk ke universitas di Ponorogo bisa gitu kan. Jadi bisa saling silang karena setara. Hanya belum terakomodir yang hijau ini nih. Pendidikan keagamaan ini dia masih berdiri sendiri. Nah, kita lihat lagi perkembangannya. Nah, perkembangannya yang sekarang undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, ini posisi lembaga pendidikan Islam yang 3 ini udah setara semua, termasuk pendidikan keagamaan. Jadi kalau dulu misalnya lulusan dari Diniyah Wusto itu nggak bisa dia mau pindah ke MTS, apalagi ke SMP, atau lulusan Diniyah Ulia, dia dulu nggak bisa ke perguruan tinggi agama Islam atau apalagi ke perguruan tinggi umum. Jadi dia hanya bisa linear ke Ma'had Ali gitu. Nah, tapi dengan adanya undang-undang Sisdiknas ini semua setara. Ya, bisa cross, bisa saling pindah atau lulusannya juga bisa dipakai di mana-mana gitu. Jadi lapangan pekerjaannya juga lebih luas gitu, tidak hanya misalnya jadi ulama gitu kan. Nah, itu ya. Minggu depan satu tema lagi ya kita ya tentang apa? Tentang undang-undang pesantren ya.